Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bidan Riazia. Kali ini kita akan membahas tentang nyeri payudara. Beberapa kali saya mendapat DM atau pertanyaan tentang nyeri payudara pada hari ketiga dan 4 setelah lahiran. Jadi pasiennya itu setelah melahirkan hari ketiga dan keempat dia mengalami payudara yang merasa keras gitu ya. Jadi payudaranya terasa keras, kemudian sakit, terasa bendungan gitu. Tapi ASI yang keluar itu masih sedikit banget. Dan beberapa diantaranya putingnya ini rata. Sehingga kesulitan untuk menyusui, bayinya juga belum pinter. Dia masih lemah kemampuan menyusunya. Nah, pembengkakan payudara pada hari ketiga atau keempat setelah melahirkan itu sebenarnya umum terjadi ya. Ini merupakan hal yang normal bagi wanita untuk merasakan adanya perubahan pada payudara, terasa penuh sehingga payudaranya itu terasa nyeri dan sensitif jika disentuh. Nah, ini biasanya terjadi karena bayi minum pada payudara atau bayi nenen ASI itu tidak dengan cara yang maksimal. Bisa saja karena dia kesulitan perlekatan karena bentuk putingnya yang rata atau tidak menonjol seperti ini. Nah, bagaimana cara menanggulanginya atau bagaimana tips-tipsnya agar tidak mengalami hal-hal seperti ini? Jadi, cara pencegahannya adalah bila Anda sudah terlanjur untuk mengalami nyeri payudara, sudah terlanjur mengalami kondisi ini, Anda bisa menggunakan analgesik sehingga bisa mengurangi rasa sakit nyeri payudara ini. Analgesik yang dimaksud itu seperti paracetamol, seperti itu ya, yang aman untuk ibu menyusui. Tapi mohon dikonsultasikan dulu tentang dosisnya berapa yang bisa diminum. Kemudian Anda juga harus memperbaiki pola menyusu agar bayi bisa menghisap ASI lebih mudah. Nah, yang perlu diketahui di sini bahwa bayi itu tidak menyusu pada puting ya Bunda ya. Bayi itu menyusu pada sebagian besar areola atau bagian payudara yang berwarna hitam ini. Jadi meskipun putingnya ini tidak menonjol, seharusnya bayi tidak terganggu. Nah, inilah yang dinamakan latch on atau perlekatan. Bunda harus bisa menyusui bayinya dengan cara seperti ini. Sebagian besar mulut bayi itu menangkap areola, jadi tidak hanya di putingnya saja. Kalau di putingnya saja, ini cenderung akan mengalami puting lecet dan itu merupakan nyeri lagi. Jadi selain bendungan ASI, juga nyeri puting lecet ini. Kemudian setelah memperbaiki pola menyusu bayi, Bunda juga bisa melakukan kompres hangat ya. Jadi kompres hangatnya itu sebelum menyusui dikompres dulu payudaranya dengan wastafel air hangat. Ini bisa juga dilakukan breast care. Jadi setelah dikompres dengan air hangat, dilakukan breast care atau perawatan payudara, massage ringan di bagian payudara seperti ini. Setelah itu baru disusukan kepada bayi. Nah, breast care ini fungsinya untuk mengurangi statis ASI atau mengurangi bendungan ASI. Kemudian setelah disusukan kepada bayi, Bunda bisa memerah ASI hingga payudara terasa lembek. Nah, kemudian dikompres dengan air dingin untuk mengurangi pembengkakan. Untuk bayi-bayi yang belum mempunyai kemampuan ngenyot atau kemampuan DPF dengan baik, Bunda bisa membantunya dengan sendok. Jadi diperah ASInya, kemudian ASInya diberikan melalui sendok seperti itu. Penting diingat bahwa Bunda harus menghindari dot atau empeng karena dot dan empeng itu sangat mengganggu proses penyusuan pada bayi selanjutnya. Kalau bayi sudah terbiasa minum dot atau empeng, bisa dipastikan sebagian besar diantaranya akan kesulitan DBF, direct breastfeeding atau menyusu secara langsung. Begitu ya Bunda, semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu para Bunda yang sedang mengalami nyeri payudara. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.